Aman, aman. Aman, Kak. Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kita di Subbab LBI hari ini. Jadi, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak antusias teman-teman ya udah nyempetin waktunya buat ikut belajar di hari ini. Sebelum itu, mungkin aku mau ingetin teman-teman jangan lupa rename namanya dengan nama asli ya. Eh, nah, Sebelum memulai bimbel pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, tidak kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya, aku mungkin minta ini ya partisipasi dari teman-teman nanti saat belajar dengan Mas Radit. Teman-teman bisa aktif bertanya maupun aktif dalam materi nanti. Untuk Mas Radit, dipersilahkan. Oke, suaraku masuk nggak? Mas, Cek, cek. Mas. Oke, baiklah. Selamat sore, teman-teman. Kembali lagi kita, eh, sekarang kita waktunya ngabuburit bersama untuk kita lanjut ke pertemuan kedua. Sebelumnya kan kita udah review ya mengenai sebelumnya sih gimana sih cara trik tips dan trik dan juga apa sih itu LBI dan materinya kita apa aja sih yang udah yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan. Termasuk di pertemuan kedua kali ini kita akan belajar yang namanya kata, frasa, lalu ada kalimat dan yang namanya ada paragraf dan juga teks. Di mana materi ini sebenarnya aku press banget ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya informasi lain, itu boleh banget. Aku tidak melarang teman-teman untuk mencari sumber informasi lainnya. Cuman akan aku masukin beberapa informasi penting saja, mengingat terkait dengan waktu dan juga mungkin teman-teman pasti juga kan bosen ya kapan game lagi ya kayak kemarin ya. Nanti akan ada game terakhir mungkin gamenya masih seputar dengan materi hari ini. Jadi teman-teman mungkin aku minta untuk teman-teman bisa lebih aware dan juga mungkin mencatat beberapa hal gitu. Aku izin share screen sebelumnya. Sebentar. Oke. Sebentar. Nah. Oke, seperti tadi ya, udah disampaikan bahwa materi kita hari ini adalah terkait dengan kata, frasa, kalimat, paragraf, dan teks. Jadi, apa sih yang kita bahas? Pertama, pengantar, yang nanti ada apa aja sih yang kita akan pelajari, ya meskipun nggak semuanya ya kata maupun frasa, kalimat, paragraf, teks, dan nanti ada latihan soal. Ini polanya mirip dengan UTBK, jadi teman-teman dan juga soalnya mungkin mirip dengan soal UTBK LBI. Jadi teman-teman mungkin harap untuk dibaca lagi materi-materi hari ini karena beberapa materi yang akan disampaikan itu akan muncul nanti di soalnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mungkin di sini yang mau ngambil jurusan bahasa siapa? Aku pengen tahu ada nggak di sini yang ngambil jurusan bahasa atau sastra atau pendidikan bahasa? Mungkin boleh raise hand mungkin ada kira-kira yang mau ngambil jurusan bahasa di sini? Nah, aku mau ngasih sedikit. Jadi dalam bahasa itu ya, eh, kita tuh tidak hanya belajar tentang satu hal aja ya, satu hal yang misalnya nah, dalam bahasa sendiri di situ di sini sebagai kalau bisa yang aku berikan sedikit ya, eh, karena ini kalau teman-teman belajar bahasa masuk jurusan pendidikan bahasa, bahasa apapun ya, ataupun sastra dengan sastra bahasa apapun itu kita belajar yang namanya linguistik atau bagaimana kita bisa mengkaji dan juga meneliti apa aja sih unsur-unsur dalam bahasa. Nah,
Kita mulai dari yang namanya sedikit-sedikit ya. Mungkin kita tidak akan membahas semua karena kalau membahas semua berat dan tidak akan masuk ke UTBK juga semuanya. Nah, jadi yang pertama itu kalau dalam bahasa itu ada namanya font atau fona. Fona itu adalah bunyi, tapi bunyinya ini di sini bukan bunyi yang sembarangan ya. Misalnya kayak orang bersendawa itu kan bunyi ya. Tapi kalau misalnya kita e itu kan dia e-nya beda gitu. Jadi ada dia memiliki makna atau tujuan tertentu gitu. Misalnya dalam menyebutkan kata bentuk. Bentuk BENTUK. Ini di sini bukan huruf ya. Jadi B gimana cara bacanya? Bah, itu B-nya gimana? E-nya itu E atau E atau U itu beda. Nanti kalian bisa belajar di fonetik kalau belajar tentang hal itu. Contohnya seperti itu. Lanjut naik kita ke fonem. Nah, dari masing fonem di sini adalah bagaimana cara kita bisa mengolah suara tadi dihubungkan dengan beberapa huruf. Yang pastinya kalau untuk bisa mengeluarkan suara yang tidak semua eh, huruf di sini yang kita gabungkan tuh bisa eh, menimbulkan atau mengeluarkan bunyi tertentu. Misalnya kata BA. BA kan bah, bah. Sedangkan kalau BC kan kita tidak tahu itu bagaimana bunyinya becek, masa becek gitu kan aneh ya. Nah, jadi fonem di sini juga menentukan bagaimana kita bisa menyebutkan dari si bunyinya tersebut jika dihubungkan dengan huruf lainnya. Lalu kita ke silabel atau suku kata, misalnya babi, baba, bib, babi, gitu. Contohnya seperti itu. Lalu kita menuju ke morfem. Nah, morfem di sini adalah suatu gabungan dari huruf ya, teman-teman yang memiliki makna. Misalnya kalau tidak memiliki makna, ya A, B, X, Y itu tidak mungkin sebuah morfem. Nah, gitu. Dan morfem ini juga bisa berbentuk kata. Nah, kita lanjut lagi ke kata. Lanjut, kata di sini tuh tadi sama seperti tadi dia tuh memiliki makna tersendiri dan juga tujuan tertentu gitu. Lanjut ke frasa, frasa itu gabungan kata biasanya dua atau lebih. Lanjut ke klausa, ada kalimat, paragraf dan wacana atau kita mengenal dengan teks gitu. Nah, ke 10 bagian ini tuh akan dipelajari teman-teman kalau teman-teman belajar bahasa secara komprehensif melalui jurusan bahasa atau sastra atau pendidikan bahasa. Itu. Jadi em, kalian untuk bisa meneliti bahasa tuh diharapkan untuk tidak hanya dari konteks paling kecil yaitu bunyi, tapi kita juga dari konteks teks. Jadi teman-teman untuk diharapkan untuk bisa memperkuat literasi, memperkuat namanya juga literasi bahasa Indonesia ya, memperkuat bacaannya, pemahaman terhadap suatu teks, suatu wacana yang ada di dalam masyarakat dan khususnya nanti tidak saat perguruan tinggi, biasanya akan ada banyak wacana yang kalian diminta untuk mengolah, tidak hanya mengolah di dalam kelas tapi dalam kehidupan kalian juga gitu. Nah, lanjut kita ke bahasan pertama. Nah, kata ya. Kata di sini maknanya itu adalah unsur mohon maaf, kata di sini menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini aku carinya di KBBI versi daring ya, yang dari Kemdikbud. Kata di sini merupakan suatu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Nah, ini pengertian pertama. Atau bisa juga kata disebut juga sebagai morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan itu ahli bahasa ya, dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Nah, atau kata juga bisa disebut sebagai satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri terjadi dari morfem tunggal dan gabungan morfem. Nah, Nah, morfem tunggal itu, nanti kalau kita belajar itu cukup berat ya, morfem itu nanti bahasanya nanti. Tapi kita fokus kepada kata dulu. Dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan game sedikit lah ya, menguji ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 kata di atas, kira-kira yang mana yang kata? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apakah kelima huruf yang bergabung ini, gabungan kata ini dianggap sebagai kata? Ada yang bisa jawab? Boleh. Kalau mau resen boleh, mau mic boleh, di chat boleh.
Ayo guys, kira-kira ada yang mau menjawab? Kira-kira apakah kelima kata, kok lima kata sih? Kelima gabungan kata atau namanya morfem ya. Eh, ini merupakan sebuah kata. Tadi kan kata itu dia unsur bahasa nih, diucap juga bisa, ditulis juga bisa, dan dia tuh merupakan perwujudan kesatuan perasaan, nah ciri-cirinya di situ, dan juga pikiran juga, dan digunakan dalam konteks bahasa. Bisa juga disebut sebagai morfem atau kombinasi morfem, lalu dianggap sebagai satuan terkecil. Nah, itu. Ini adalah ciri-ciri dari kata ya. Kira-kira dari keenam kata ini, keenam morfem ini, apakah disebut sebagai kata? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Boleh, teman-teman? Ada yang mau menjawab? Boleh, silahkan. Oke, dari keenam kata ini ya, eh, menjadi, pisang, agak, meskipun, penjajah, sikap. Nah, ini nih adalah keenam-enamnya ini merupakan kata. Kenapa kata? Karena dia ini merupakan morfem tunggal. Ada yang morfem bebas ya. Morfem bebas itu misalnya meskipun, menjadi, dan juga agak ya. Karena ada partikel pun dan dan juga ada imbuhan men kalau di menjadi ya. Penjajah ada imbuhan pen juga. Nah, kalau morfem bebas itu dia itu morfem tunggal itu misalnya agak ya. Mohon maaf, pisang atau sikap. Jadi sebuah kata yang berdiri sendiri. Itu namanya morfem tunggal. Gabungan kata yang gabungan huruf yang memiliki makna tersendiri. Jika dan dia tuh sifatnya berdiri sendiri alias dia jomblo single ya. Nah, tidak digabungkan dengan adanya imbuhan, konjungsi, partikel. Nah, itu morfem bebas namanya. Jadi sebuah kata yang bisa diubah-ubah itu namanya morfem bebas atau gabungan dari morfem seperti itu. Oke, kita lanjut. Kata tuh ada apa aja sih? Nah, yang aku sudah rangkum kata di sini ada 11 jenis kata. Jangan capek dulu ya. Ada 11 jenis kata yang bisa teman-teman temukan dalam berbagai wacana, berbagai teks, dalam berbagai tuturan, percakapan, gitu. Contoh ya, di sini ada jenis pertama yaitu nomina. Teman-teman tahu nomina kan ya? Nomina atau kata benda. Contohnya bisa pisau, ayam, buku, handphone, terus kasur, guling, ada pensil. Nah, itu termasuk dari nomina. Lalu ada yang namanya verba. Verba atau yang nama lainnya kata kerja ya. Kata kerja itu biasanya tidak tidak harus mendapatkan imbuhan. Bisa tapi di sini contohnya adalah menjadi, mendapat, dia mendapatkan imbuhan men. Kalau nama bahasanya itu kalau misalnya awalan itu biasanya prefix, kalau di akhiran itu sufiks, kalau di tengah-tengah infiks. Jadi menjadi, men plus jadi dia mendapatkan imbuhan me. Nah, bekerja mendapatkan imbuhan be. Seperti itu. Dan itu termasuk dalam kata verba. Lalu namanya ada adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat yang kita ngerasain sendiri itu loh. Panas, basah, dingin, lalu cepat, lambat, termasuk dari adjektiva. Lalu ada namanya adverbia. Adverbia atau kata keterangan di sini bisa nanti, sekarang, agak, atau kurang, cukup, lebih. Nah, itu namanya adverbia. Lalu ada pronomina. Pronomina di sini adalah kata ganti ya, teman-teman. Misalnya kata ganti pada orang. Kata ganti itu ada banyak. Kata ganti satu, dua, dan tiga. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya atau bahasa-bahasa di Eropa lainnya. Di Indonesia juga ada beberapa. Contohnya di sini ada saya, kamu, mereka. Kalau saya itu adalah tunggal pertama, saya. Kalau kamu itu adalah kedua tunggal biasanya. Itu pronominal kata ganti kedua tunggal. Mereka itu adalah ketiga jamak gitu, seperti itu. Lalu ada numeralia, kata bilangan, yang adanya cardinal dan ordinal. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya cardinal or ordinal number. Kalau cardinal itu biasanya dia yang memiliki tingkatan, misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Lalu kalau yang ordinal number,
Itu biasanya yang angka bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 110, mau 1.000, 7.000. Nah, itu termasuk dari nomor harian juga. Kata bilangan namanya, teman. Oke, lanjut. Ada 5 jenis lagi. Ada preposisi. Preposisi ini adalah salah satu kata yang menunjukkan untuk kita kata rujukan untuk menunjukkan sesuatu dari ke di. Itu adalah salah satu contoh dari preposisi. Lalu ada konjungsi. Konjungsi itu ada yang intra kalimat dan antar kalimat, teman-teman. Konjungsi dan ini biasanya bisa di awal, bisa disisipkan, bisa di awal, bisa di akhir, atau juga bisa karena juga bisa meskipun termasuk dari konjungsi juga, atau bagaimanapun dan seterusnya. Artikula itu kata sandang. Bagaimana kita menganggap sesuatu bukan kata ganti ya. Contohnya ada sang, ada si yang mulia, yang di pertuan agung, yang eh, yang mulia ratu misalnya itu termasuk kata artikula. Interjeksi itu adalah kata yang seruan. Aduh, wow, wah, ya. Nah, itu termasuk dari interjeksi ya, teman-teman. Itu namanya dan itu masih termasuk dari kata. Lalu ada namanya partikel, tapi di sini partikel di sini pun yang memiliki imbuhan ya, misalnya meskipun sialnya bukan sialan dia itu lagu ya, dialah yang maha pencipta. Nah itu dialah, dia mendapatkan partikel lah, partikel pun partikelnya itu termasuk juga dalam kata. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan kata? Boleh, silakan. Karena kalau tidak ada kita gasning karena cukup banyak ya materi hari ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada boleh 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 kasih jempol atau boleh tidak ada kak komen boleh. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu frasa. Nah, oke. Frasa. Jadi kalau KBBI bilang kalau frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Kenapa non predikatif? Karena bukan kata kerja gitu. Nah, contohnya di sini ada tiga frasa. Ada rumah sakit, ayam petelur jadi makmur. Kira-kira dari tiga frasa di sini yang mana yang bukan frasa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira dari rumah sakit, ayam petelur, jadi makmur. Itu yang mana yang bukan frasa? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Oke, Sofia jadi makmur. Kenapa jadi makmur bukan frasa, Sofia? Boleh cerita nggak sih atau eh, boleh komen? Kenapa jadi makmur itu bukan frasa? Oke, yang disampaikan ada dijawab sama Sofia itu jadi makmur itu betul. Tergantung konteks tapi jadi makmur di sini karena memang dia berdiri sendiri. Jadi dia adalah dua kata ini merupakan bukan frasa. Dia adalah kata yang digabung tapi tidak memiliki makna. Gitu. Jadi kalau memang ada dua gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki makna berdiri sendiri masing-masing, nah itu bukan frasa namanya ya. Jadi itu gabungan kata jadi jatuhnya. Jadi rumah sakit di tempat di mana orang dirawat, berobat, rumah sakit. Ayam petelur di mana ayam di sini ayamnya akan menghasilkan telur-telur saja, ya. Nah itu makna dari jadi tidak hanya dia non predikatif, tapi dia juga pelengkap satu sama lain, pelengkap dari jadi tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Tapi ada beberapa frasa yang memang jika dipisah itu memiliki dia tuh bisa berdiri sendiri juga, tergantung frasanya. Tapi, sementara itu, karena frasa jenisnya ada banyak, kita akan belajar hanya ada 5 saja. Ada frasa nominal, yang mana frasa nominal ini sama seperti namanya nomina ya. Berarti dia kata benda.
base-nya, kata dasar yang menjadi utama inti dari frasa tersebut adalah kata benda. Misalnya buku baru. Buku baru, yang berarti yang baru apanya? Bukunya kan? Seperti itu. Ada celana lusuh juga sebagai contoh. Berarti celananya lusuh. Lusuh di sini sebagai kata bantu yang menunjukkan bahwa kondisi dari si celananya. Ada frasa verbal, ya. Frasa verbal, kata kerja berarti dia. Contohnya di sini ada bekerja sama dan bertanggung jawab. Nah, makanya kalau nulis bekerja sama dan bertanggung jawab itu tidak boleh digabung ya, dipisah. Jadi jangan sampai ketuker ya nanti saat ngerjain ya. Misalnya perbaikan kata berikut, apakah perlu diganti? Nah, terus biasanya sama seperti soal yang di pertemuan pertama kemarin. Kalau ada frasa adjektiva, di sini dia adjektiva itu kata sifat. Contoh di sini ada sangat berat, luar biasa. Lalu ada frasa adverbia. Frasa adverbia di sini menunjukkan bahwa si frasanya ini terbentuk oleh kata keterangan adverbia. Murah sekali di sini menggunakan sekali itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa wah, jadi si barang yang ditujukan untuk menunjukkan murah sekali itu sangatlah eh, sama seperti sangat tadi ya, tapi kalau sangat dia karena adjektiva yang menentukan. Jadi dia lebih gimana jelasinnya? Murah sekali di sini tuh dia menggunakan kata sekali di sini untuk menampilkan kuantitas dan juga kualitas seperti itu. Kalau ada frasa preposisi di ke dari, di jalan, ke Bali, dari rumah itu termasuk dari frasa preposisi kalau memang dia di depan. Ada pertanyaan kira-kira tentang frasa? Boleh disampaikan kalau ada pertanyaan terkait dengan frasa, karena masih ada 3 bahasan lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh jempol atau kita lanjut ke... Oops, sorry. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita lanjut ke pembahasan... Oh, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada yang namanya setelah frasa yaitu kalimat. Jadi kalau kalimat, menurut dari KBBI sendiri ya, kalimat itu merupakan kesatuan ujar. Ujar itu bicara, tutur, cakap. Itu namanya ujar ya, nama lainnya ya. Itu kalau misalnya ditanya sinonimnya ujar apa? Ujar, tutur, sih, cakap, bicara. Itu namanya ujar. Ia mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, atau bisa juga nama lainnya perkataan atau satuan bahasa itu maaf salah ketik satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial yang terdiri atas klausa. Klausa itu gabungan kata ya, gitu. Oke, untuk bagaimana cara menentukan kalimat itu sudah lengkap, itu pasti SPOK. Ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu kalau kalimatnya lengkap. Tapi, suatu kalimat cukup hanya ada subjek dan predikat, sudah termasuk kalimat. Ya, seperti itu. Misalnya, kalau lengkapnya, contohnya di sini ada Edo memakan rujak buah. Rujak buahnya di sini sebagai objek ya. Nah, atau misalnya kalimat saya mandi, itu termasuk dari kalimat karena memang sudah ada memiliki 2 unsur, subjek yaitu saya, predikatnya mandi. Itu contohnya. Jadi untuk pelengkap di sini bisa berupa objek atau bisa berupa keterangan. Atau saya duduk di taman, itu sudah termasuk dari kalimat. Sudah termasuk eh, kalimat ya teman-teman. Kalau untuk lengkap sendiri, SP dan juga pelengkap atau pelengkap di sini bisa O, bisa K, bisa adverbia dan sebagainya. Gitu. Oke, kalimat tuh ada berapa sih jenisnya? Sebenarnya banyak banget jenis kalimat itu, tapi di sini akan aku hanya digunakan yang sering dipakai ya,
yaitu ada 4. Yang pertama ada kalimat aktif, ya. Kalimat aktif itu SPO atau SPK atau SP, yang mana eh, subjek melakukan tindakan. Ya, contoh, seluruh siswa kelas 12C membersihkan taman kelasnya. Jadi siswa itu sedang membersihkan taman kelasnya. Itu adalah kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasif di sini, dia tetap sama, bisa SP, bisa SPO, bisa SPK atau SPOK. Tapi ya, eh, di sini tindakan ini, si O-nya dia berubah, dia geser. Contohnya nasi goreng spesial itu dibuat oleh sang ayah. Itu kalimat pasif. Biasanya ada tanda kata oleh sih biasanya itu. Kalau mau kali jadi kalimat aktifnya, sebenarnya bisa. Sang ayah membuat nasi goreng spesial. Atau misalnya di atas nih suruh siswa kelas 12C membersihkan taman kelasnya. Taman kelas itu dibersihkan oleh seluruh siswa kelas 12C. Itu untuk merubahnya. Jadi kita ubah posisi S sama O-nya kita ubah. Lalu kita ganti kata predikatnya di sini itu untuk dia melakukan tindakan yang jadi terbalik. Seperti itu untuk kalimat aktif dan pasif. Lalu ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Apa sih kalimat tunggal? Kalimat tunggal itu dia tuh tidak hanya memiliki eh, inti kalimat, hanya memiliki satu klausa. Contoh di sini Tika menyapu dedaunan di teras rumahnya. SPOK. Selesai. Itu kalimat tunggal. Kalau majemuk, dia memiliki dua unsur, baik dari unsur S-nya ataupun P-nya ataupun O-nya, ataupun K-nya juga bisa. Nah, biasanya itu ada majemuk bertingkat dan sebagainya. Contoh di sini Ilham membeli sayuran dan ikan di pasar Minggu. Berarti Ilham beli sayuran, Ilham beli ikan. Lalu Ilham membelinya di pasar Minggu. Nah, itu adalah contoh dari kalimat majemuk. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanya terkait dengan kalimat? Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kalimat, teman-teman? Kalau tidak ada, boleh jempol. Atau sudah cukup di komen. Ada yang ingin ditanyakan dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Terkait dengan tadi sudah eh, kata, frasa, kalimat, dan yang selanjutnya adalah paragraf. Jadi menurut laman Ruang Guru, menurut website Ruang Guru ya, nama lainnya eh, dari laman Ruang Guru sendiri yang menyatakan bahwa paragraf itu merupakan gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Dan yang mana paragraf yang baik itu setidaknya terdiri dari dua kalimat, maaf, atau dua gagasan. Umumnya terdiri dari 4 hingga 10 kalimat tergantung bagaimana penulisnya mengembangkan gagasan tersebut. Oke. Em, pertanyaannya, mohon maaf, kok pertanyaan. Jadi teman-teman, paragraf itu bisa dikatakan sebagai gabungan kalimat yang isinya itu untuk membentuk suatu tema, topik, atau wacana tertentu. Itu termasuk dari paragraf. Ya. Di sini contohnya ada beberapa jenis paragraf ya. Yang paling umum itu deduktif, yang mana paragraf deduktif itu merupakan kalimat utamanya atau gagasan utama pokoknya itu ada di awal. Contoh di sini, drainase yang baik merupakan faktor penting dalam perencanaan infrastruktur perkotaan. Sistem drainase berfungsi mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan yang dapat merusak jalan dan lingkungan sekitarnya. Jika saluran drainase tidak dirancang dengan kapasitas yang cukup,
air akan meluap dan menyebabkan banjir di kawasan pemukiman maupun jalan raya. Oleh karena itu, perencanaan drainase harus mempertimbangkan curah hujan, kemiringan lahan, dan kapasitas saluran agar aliran air dapat dikendalikan dengan baik. Dengan perencanaan yang tepat, sistem drainase dapat menjaga keberlanjutan dan keamanan infrastruktur perkotaan. Nah, kalimat utamanya di sini adalah kalimat yang awal ya, teman-teman. Drainase yang baik merupakan faktor penting dalam perencanaan infrastruktur perkotaan. Atau nama lainnya adalah paragraf yang penjelasannya umum dulu, baru ke khusus. Penjelasan dari si umumnya itu ada di paragraf deduktif. Lalu lanjut dari paragraf selanjutnya ada jenis paragraf induktif. Contoh di sini. Wilayah yang berada di dekat garis khatulistiwa menerima intensitas sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun. Suhu udara di daerah tersebut cenderung stabil dan relatif hangat tanpa perbedaan musim yang ekstrim. Selain itu, tingkat penguapan air yang tinggi sering memicu pembentukan awan awan hujan sehingga curah hujan di kawasan ini umumnya besar. Kondisi tersebut juga mendukung pertumbuhan hutan hujan tropis yang lebat dan beragam. Oleh karena itu, daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa umumnya memiliki iklim tropis dengan suhu hangat dan curah hujan yang tinggi. Maka, berdasarkan paragraf tersebut, biasanya ya, pola paragraf tersebut termasuk pola apa gitu, ataupun misalnya pertanyaannya eh, dari pola paragraf tersebut, yang manakah gagasan pokok dari paragraf tersebut? Biasanya soalnya seperti itu ya. Nah, dia kalimat utamanya atau gagasan pokoknya itu ada di sini. Daerah yang berada di sekitar garis khatulistiwa umumnya memiliki iklim tropis dengan suhu hangat dan curah hujan tinggi. Nah, itu adalah pola dari paragraf induktif yang mana pola awalnya itu disusun dengan informasi-informasi tambahan terkait dengan umumnya, informasi umumnya, yang mana terkait dengan iklim tropis seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Kalau tidak ada, kita jempol-jempol. Kalau tidak ada, apakah sudah cukup guys? Boleh jempol kalau memang eh, tidak ada pertanyaan. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oh, sorry. Kita akan membahas tentang yang namanya teks, ya. Teks sendiri, eh, menurut KBBI dikatakan sebuah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang atau kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan ataupun bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran berpidato dan sebagainya ya. Itu adalah teks. Jadi di sini adalah salah satu contoh teks berita ya. Nah, nanti kalian bisa ditemukan apa itu teks berita termasuk dalam teks apa. Nah, jenis-jenis teks itu ada banyak ya. Di sini ada kurang lebih ada 10 jenis teks. Dan biasanya itu tidak semuanya teks tapi muncul di LBI ya. Yang pertama ada jenis teks anekdot. Teks anekdot di sini strukturnya identifikasi, klarifikasi, lalu deskripsi bagian. Yang mana teks anekdot ini dia isinya cerita lucu dan konyol atau menggelikan lah ya intinya. Tapi di sini berupa sindiran dan kritikan. Misal, teman-teman nonton orang stand up deh. Nah, stand up sendiri di sini adalah salah satu contoh dari teks anekdot yang mana eh, misalnya si stand up comedy ini si ini menyindir pemerintah dengan cerita-cerita lucu ataupun perumpamaan-perumpamaan lucu terkait suatu permasalahan yang terjadi di sekitar. Nah, itu adalah teks anekdot. Lanjut, ada namanya teks deskripsi. Teks deskripsi itu apalah? Masa kalian nggak tahu lah deskripsi. Nah, teks deskripsi di sini merupakan gagasan pokok tentang deskripsi sebuah objek. Misal, pensil. Pensil merupakan sebuah alat tulis
yang mana pensil di sini digunakan untuk menulis atau menandai sesuatu. Nah, pensil bisa dibentuk dalam ini terus dan sebagainya. Teks deskripsi di sini strukturnya mohon maaf tadi ya kalau yang anekdot itu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi dan koda. Tapi koda tidak harus ada ya di setiap teks ya. Koda itu tidak wajib ada. Lalu kalau teks deskripsi di sini identifikasi, klasifikasi, lalu deskripsi bagian. Tadi misalnya pensil adalah sebuah alat tulis yang mana digunakan untuk menulis. Nah, bisa juga digunakan untuk menandai sesuatu. Pensil terbuat dari serat-serat ini, dari pohon ini, dan sebagainya. Itu adalah deskripsi bagian contoh. Lalu ada namanya teks editorial. Teks editorial merupakan teks yang berisi informasi terkait isu terkini. Teks berita adalah salah satu contoh dari teks editorial. Misalnya kalian baca koran atau baca artikel di salah satu online ya, misalnya lewat Tempo atau Kompas, misal, yang menceritakan tentang berita kecelakaan. Nah, salah satu dari eh, contohnya dari teks editorial itu adalah teks berita. Nah, teks editorial itu apa aja sih isinya? Yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat. Jadi awalnya dulu bagaimana, lalu ada namanya argumentasi atau pernyataan umum, yang mana mendukung dari si bagian tesis. Lalu yang terakhir ada namanya penegasan ulang atau reiterasi yang namanya ya, yang berisi pendapat-pendapat, misalnya pendapat dari saksi mata, pendapat dari penyidik, dari polisi dan sebagainya. Itu adalah struktur dari teks editorial. Lanjut ke jenis keempat, yaitu teks argumentasi. Teks argumentasi itu isinya pendapat dari sudut pandang tertentu. Misal, ya, teks argumentasi misalnya di sini kita debat ya, teks debat. Nah, teks debat di sini yang mana eh, salah satu pihak misalnya membahas topik tentang MBG, pro dan kontra. Pro-nya bahwa MBG itu sebenarnya bagus. MBG itu bagus sebenarnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu orang-orang yang miskin untuk mendapatkan jajanan tambahan, lalu kesejahteraan dari masyarakat juga terbuka karena membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi disusunlah si paragraf yang menentukan pada dia menyetujui mosi terkait dengan MBG adalah program berhasil. Itu disusunlah dengan struktur isu yang pertama tadi, lalu argumentasi yang mendukung ataupun argumentasi yang menentang, lalu kesimpulan atau rekomendasi gitu dari si argumentasi ini. Lalu ada yang kelima, ada jenis teks eksplanasi, yang mana teks eksplanasi ini isinya tentang penjelasan fenomena alam sosial yang terjadi. Misal, gunung meletus. Gimana sih kok bisa gunung meletus itu ada? Apa sih yang menyebabkan terjadinya gunung meletus itu? Dijelaskanlah dalam struktur pernyataan, sebab akibat, lalu namanya interpretasi. Interpretasi di sini tidak harus dari kita bagaimana, wah gunung tersebut begini, begini, atau bisa juga ada interpretasi dari berbagai ahli, itu salah satu contoh. Lanjut, kita ke teks yang namanya teks exemplum. Teks exemplum di sini adalah teks yang berisi reka adegan yang menceritakan perilaku suatu tokoh. Dialog dalam drama, ya teks drama, itu termasuk dari contoh dari exemplum ya. Yang lanjutnya ada yang namanya teks eksposisi. Nah, teks eksposisi biasanya itu ditemukan dalam artikel ilmiah atau buku non-fiksi, itu namanya eksposisi, yang mana berisi informasi pengetahuan secara singkat dan juga padat. Ya tadi karena memang dia bersifat ilmiah, terus penyampaiannya dan informatif. Jadi strukturnya di sini tuh tesis, argumentasi, dan penegasan ulang atau reiterasi. Sama seperti bagaimana teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan teks sebelumnya, mohon maaf aku terlupa.
teks argumentasi seperti itu. Mohon maaf kok argumentasi, mohon maaf, tipe-tipe guys, teks deskripsi seperti itu. Lanjutnya teks narasi. Teks narasi ini isinya serangkaian kalimat yang menggambarkan suatu peristiwa yang disusun secara berurutan. Teks narasi ini biasanya autobiografi, biografi, novel, prosa, cerpen, itu adalah teks narasi ya. Biasanya orientasi, komplikasi, resolusi, mau ditambahin reorientasi kayak boleh, mau ditambahin koda juga boleh. Gitu strukturnya. Lanjutnya ada teks negosiasi yang berisi kesepakatan bersama antar komunikan atau antar lawan bicara ya terhadap suatu hal yang diawali dengan pengajuan, penawaran dan juga persetujuan. Lanjutnya ada nama teks prosedur, yang namanya juga prosedur lah ya, yang isinya di sini cara dan tujuan melakukan sesuatu. Misal, cara mengoperasikan kipas angin. Kipas angin adalah salah satu alat elektronik yang mampu memberikan kesegaran bagi penggunanya di ruangan sempit dan panas. Berikut ini adalah salah satu contoh, maaf, cara menghidupkan atau cara mengoperasikan kipas angin. Pertama, kedua, itu ada sequence-nya ya, teman-teman. Ciri-ciri dari teks prosedur itu ada urutan dan juga diakhiri dengan bagaimana bisa juga ditambahkan dengan bagaimana hasil dari yang dilakukan teman teks bisa dimasukkan dalam teks prosedur. Tadi strukturnya berarti pembukaan, isi, lalu ada penegasan dan boleh ditambahin koda juga boleh. Gitu. Nah, teman-teman terkait dengan jenis teks, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita boleh jempol. Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira guys? Tidak, Kak. Tidak ya? Oke, siap-siap. Iya, oke. Em, Selanjutnya, teman-teman kita akan latihan soal sambil main game. Teman-teman bisa buka quizisnya teman-teman. Ya, boleh di-scan dulu. Bentar, saya share dulu yang ininya. Oke, teman-teman bisa buka HP masing-masing, boleh di-scan atau boleh buka wayground.com, dulu namanya Quizizz ya, sekarang jadinya Wayground namanya. Buka Quizizz boleh atau ketik Wayground, nanti baru masukin kodenya 766574, kita akan main game. Boleh, silahkan guys. 766574, sebentar. Boleh di-scan kodenya. Boleh, silahkan di-scan. Oke, boleh silakan. Oke, sudah ada Elia Rifda, Rizky Al-Ihsan, Sofia, Maharani Amelia, Sasabila Yasmin. Ada 40 orang
42 orang dikurangi aku dan Kak Alifatun. Em, aku menunggu sisanya sampai 355. Aku tunggu teman-teman untuk masuk sampai 355 atau 3 atau jam 4 pas untuk memulai. Karena ada harusnya 40 orang yang masuk ya. Kalau nggak bisa, boleh kabari. Aku coba share, aku copy dulu. Gitu. Tinggal masuk. Nah, silakan. Ada di kolom chat ya. Sudah ada di kolom chat. Teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa scan atau teman-teman nge-lag, boleh langsung ditekan linknya. Aku tunggu sampai jam 3.55 atau jam 4 pas. Karena ada 41 orang yang hadir. Minimal ada 30 orang yang hadir di game Wayground ini ya. 30-an orang lah. Oke, baru ada 20 orang yang hadir. Sabar, sabar, tenang, tenang. Oke, 10 orang lagi guys. Karena cukup eh, pertanyaannya ada 20 soal ya em, aku kasih hints. Ada 20 soal yang berkaitan dengan materi-materi yang hari ini khususnya dan berkaitan dengan teks-teks ya. Teksnya sederhana kok. 20 soal dengan waktu 1,5 menit. Tapi siapa yang paling cepat itu dia bisa mengerjakan LBI karena waktunya 1,5 menit per soal, jadi kurang lebih ada setengah jam. Karena kita hari ini sesinya sampai 4:30, jadi mungkin pembahasannya akan hanya sebentar. Oke, masih ada 9 orang lagi untuk bisa aku mulai sekarang karena yang hadir ada 40 orang. Jadi kalau bisa 30-an. Oke, oke. Baru 21, hayuk yang lain. Boleh 21 orang, baru 21 orang yang mengisi. Yang hadir 22, oke. Oke, 23 orang, 7 orang lagi yang baru masuk. Boleh silakan. 24 orang. Kalau sudah 30-an akan aku mulai. Karena baru 26. 27. Ini kerjainnya pelan-pelan ya teman-teman. Mohon dibaca. Boleh baca di laptop masing-masing atau di HP masing-masing. Karena soalnya akan dipandu oleh aku sendiri. Jadi sambil menunggu. Oke, baru 27, sisa 3 lagi minimal. Ayo teman-teman. Oke, 28, 2 lagi minimal. Ayo guys, 2 lagi, 2 lagi. Aku tunggu sampai jam 4. Boleh di laptop masing-masing kalau mager. Karena sama aja sih. Oke, masih aku tunggu sampai jam 3.58. 2 orang lagi, ayo guys. Oke.
Kalau 758 tidak ada, berarti 28 orang ini kita mulai langsung saja. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya teman-teman yang oke 29. Satu lagi, satu lagi. Kita tunggu. Teman-teman bisa langsung klik link di grup chat atau di Zoom. Oke. Guys, satu lagi guys. Satu menit lagi. Kalau tidak ada kita langsung. Sabar guys, sabar. Tenang, jangan ngantuk dulu. Oke, 30 orang kita mulai sekarang. Siapkan HP kalian. Oke, hal pertama, silakan menjawab. Satu setengah menit. Keterbukaan batik Banyuwangi terhadap perwajahan baru, warna dan motif menunjukkan watak orang Banyuwangi yang sangat kreatif, meramu aneka pengetahuan untuk kemudian diakui sebagai identitas diri. Tabak budaya ini juga terlihat pada ramuan kulinernya seperti rawon tangan, campur pecel Madiun, menjadi rawon pecel. Orang Banyuwangi sangat terbuka menerima budaya luar untuk budaya ini. Interaktif. Budaya yang juga tampak di batik Banyuwangi ini menjadi sesuatu yang umum karena Banyuwangi yang ini memang dididik oleh negara. Banyuwangi yang terakhir dimulai daripada Belanda menarikkan buruh perkebunan dari Jawa dan peran utama pada paragraf tersebut adalah kira-kira ada yang tahu sudah? Belum waktunya habis. Nih, udah ada 21 orang. 22 orang. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang jawab benar hanya 3 orang. Oke, keren sekali ya yang jawab 3 orang. Waduh, tenang. Kita lanjut ke Oke, yang benar ada 3 orang, yang salah 25 orang, dan yang belum jawab 3 orang. Nah, jawaban yang benar disimpan dulu. Kita nanti lanjut ke soal selanjutnya. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peluang kerja seseorang. Biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang, lebih besar peluang untuk mendapatkannya. Ada juga orang yang dapat menemukan pekerjaan tanpa pendidikan tinggi. Perlukan posisi yang diharapkan diperlukan pendidikan melalui pendidikan yang mengandalkan keahlian. Pendidikan diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat keberapa? Atau kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat. Jawab guys, adakah yang berhasil menemukan jawabannya? Hmm. 30 detik lagi. 14, 15, 12, 11, 12,
Buset, waduh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, yang benar 19 orang. Oke, Salsa masih Salsa menjadi yang pertama, Salsa bila yang kedua, dan yang ini boleh yang ketiga. Oke, kita lihat 19 orang benar, 7 orang salah, dan 5 orang belum menjawab. Oke, waduh, 19 yang menjawab benar ya. 19 jawab yang menjawab benar, seperti itu. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di perairan sepanjang selat antara alam dan ada keunikan yang menakjubkan wisatawan yang tak kalah menarik dengan Raja Ampat Papua. Dan ada berbagai jenis ikan, jenis tadi dan ada warna karena yang dari pulau kecil seperti Bulai, Pulau Bangka, Pulau Terusan Pulau Selat terletak antara pulau alat kecil dan pulau yang pada 1,3 km persegi. Selat Kumbang warga sebutnya Mulut Kumbang. Di Mulut Kumbang inilah pada pagi dan sore hari rasanya beda kompak tingkat mendekati perahu kecil lepas. Dan lomba-lomba jalur ini juga menjadi lintasan ikan laut dari orang tersebut menuju Papua Selatan dan lalu lanjut Laos, yang mana Laos menjadi incaran untuk tradisional warga Hamalera di Bataan NT. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, apakah mengapa ikan yang melumpuh hanya muncul pada pagi dan sore hari? Yang kedua, mengapa ikan paus seputaran Pasifik melintas di Selat Pantar? Bagaimana cara mencapai tujuan wisata pantai Selat Pantar? Apa yang menentukan dari wisata pantai Selat Pantar? Berapa ekor ikan? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah 17 benar, 7 salah. Yang pertama ada Faya, yang kedua Alvivirus, yang ketiga Airin. Wow. Oke, kita lanjut. Sebagai negeri turunan, Indonesia memiliki beragam permata yang sama dengan keelokan tercermin dari perut mutiara laut. Mutiara air laut Indonesia tergolong sebagai spons mutiara selatan, bukan Niro Kidul ya. Dengan ciri warna putih melat dan kuning keemasan. Tingkat dunia Indonesia unggul sebagai penghasil mutiara terbesar yang memproduksi 53% dari produk mutiara selatan. Sayangnya, keunggulan sebagai produsen terbesar belum diimbangi pemasaran tak berdaya di pasar internasional. Hal ini disebabkan kualitas mutiara Indonesia masih kalah dibandingkan negara. Kalimat penjelas yang sumbang terdapat pada kalimat nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1 menit lagi guys. Oke, yang benar hanya 3 orang. Wow, yang benar hanya 3 orang. Yang salah 24 orang, yang belum menjawab 5 orang. Oke, kita lanjut. Durasi. Pulau Moyo. Maaf. Pulau Moyo yang terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa NTB dan merupakan daerah yang sudah bersama dengan hamparan pasir putih dan keindahan taman lautnya. Namun dari keseniannya justru muncul daya tarik dan wisatawan dari berbagai kalangan, bahkan selebritas. Apalagi setelah kehadiran mendiang Putri Diana mengunjungi pulau itu pada pertengahan tahun 1990, dan setahun 3 hari putri terkemuka Inggris itu tinggal di Pulau Moyo bersama Pangeran William. Pulau Moyo memang menjadi salah satu tempat favorit
itu dia kan salah satu yang pernah jauh dari kebenaran. Jumlah artis Hollywood seperti Mick Jagger, Madonna, serta mantan sepak bola David Beckham juga pernah terlibat di pulau ini. Kalimat utama paragraf tersebut ada pada kalimat nomor berapa? 1, 2, 3. Kalimat utama kalimat ini. Oke, 20 detik lagi. 18, 19, 19, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Salsa, Alvivirus, dan Airin yang menempati klasemen. 21 orang benar, 6 orang salah. Kita lanjut. Transplantasi ginjal tidak mudah untuk dilakukan. Selain faktor biaya dan orang cocok juga tidak mudah untuk ditemukan. Sementara itu tidak akan membebani pasien secara material maupun psikis. Biaya transplantasi ginjal sebesar 50 juta rupiah. Pasien diharuskan menyediakan uang minimal sebesar. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke, kita lanjut lagi. Oke, masih di posisi pertama, Salsa, Alvivirus kedua, dan Airin ketiga. 22 orang menjawab benar, 4 orang salah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bertambahnya permintaan lahan bukan hanya pada kawasan industri. Kawasan lainnya juga membutuhkan lahan untuk meningkatkan pencapaian pangan. Dengan pencapaian swasembada gula dan kedelai, Kementerian Pertanian membutuhkan tambahan lahan sekitar 50.000 hektar. Pada saat bersamaan, tiap tahun 100.000 hektar lahan beralih fungsi bawah hijau untuk berbagai keperluan termasuk untuk real. Kalimat penjelas yang tidak padu tersebut adalah posisi pertama Alvivirus berganti posisi dengan Salsa, lalu ada Airin. 12 benar, 15 orang salah. Oke, lanjut. Nikah bebas, beberapa jenis virus bahannya dalam makanan variasi dan kerusakan parade. Pada Athena, dan satu orang mengatur fungsi dalam sehingga dapat hukum.
Kehadiran satu seharusnya sel tersebut tumbuh dan besar kemungkinan satu sel akan mengarah pada sel tersebut. Namun sebagai bahan fitokimia mampu menghambat proses pembentukan DNA. Tersebut dapat menyebabkan zat karsinogen ada pengulangan zat karsinogen genetik tersebut. Contohnya isotiacyanate yang terdapat dalam sayuran mengurangi kerusakan yang diakibatkan kalimat utama tersebut dalam paragraf tersebut ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3. Masih ada 12 soal lagi. Empat, tiga, dua, satu. Oke. Posisi pertama, Airin. Yang kedua, Amelia. Yang ketiga, Puja Agustin. Wah, klasemen berubah ya. 21 orang benar dan selanjutnya. Masalah dan tantangan mendasar bukanlah hal yang harus kita hindari karena beban kita terhadap perubahan ekologis yang juga dengan global itu menentukan ciri kehidupan kita selanjutnya. Contohnya kita dikatakan pada definisi dalam hingga berikutnya kita akan menggunakan dalam jalan yang benar dan kita terobos dengan kan pasti harus ada tindak lanjut. Kalian untuk tengah paragraf tersebut pada nomor 2, 3, 4. Detik lagi. 30 lagi. Oke, Airin, Amelia, Puja Agustin jadi turun nomor 4, Alfi Vera jadi nomor 3. Dan yang salah cuma 1 orang. Keren. Oke, lanjut. Soal 10. Aktivitas gunung selamat setinggi 3.432 mdpl perbatasan Banyumas dan Malang, Jawa Tengah kembali meningkat setelah beberapa waktu lalu menurun. Selain peningkatan jumlah gempa, juga terjadi letusan asap berwarna sampai 1.000 dan asap menunjukkan hujan di sekitar gunung. Hal ini tidak diperlukan pada pertumbuhan udara di sekitar kota Banyumas sejak sebelum terakhir. Namun pertama paragraf tersebut terdapat pandangan tersebut dan tidak kelima. 45 detik lagi. Detik lagi.
5 orang. Oke, satu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Peneliti itu berusaha mengklarifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber. Makna mengklarifikasi adalah sesuai konteks ya. Apakah dia menyebar informasi? Apakah yang itu berani jelas? Atau menyampaikan dengan yang baru, menggunakan informasi yang kompleks, atau mengolah informasi yang relevan? Oke, 50 detik lagi. Dua puluh detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, kita lanjut. Pemerintah berupaya merevitalisasi kawasan kota lama agar kembali menarik wisatawan. Makna kata merevitalisasi. Nah, ini sesuai konteks ya berarti ya. Apakah memindahkan kawasan lama, menghapus kawasan lama, menghidupkan kembali kawasan lama, mengganti fungsi kawasan lama, aksi kawasan. Satu lagi. Dua puluh detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Oke, Avivirus nomor 2, Nasyar Amal ketiga. Lanjut. Oke, mahasiswa itu melakukan penelitian di wilayah pesisir selatan Jawa, yang mana yang merupakan frasa, preposisi. Apakah mahasiswa itu melakukan penelitian apakah wilayah pesisir? Apakah pesisir selatan Jawa atau ya, yang mana? Satu menit lagi.
9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Oke. Avivirus pertama, kedua Airin, yang ketiga Salsa. Lanjut soal nomor 14. Rumah kayu besar di tepi sungai. Inti dari frasa tersebut adalah apakah rumah kayu? Rumah kayu besar di tepi sungai adalah frasa, ya. Jadi ini. Oke, iya, apa-apa. Anda silahkan. Boleh, boleh. 1 menit lagi. Empat, 5 menit lagi. Lima detik. Enam, 4, 3, 2, 1. Oke. Wah, langsung berubah posisinya. Yang pertama Melia, yang kedua Naila, yang ketiga Aski. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Para peneliti merepresentasikan hasil studi tersebut dalam konferensi internasional. Jenis kalimat tersebut adalah soal lagi ya guys. 9:30. Tiga belas, 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, oke. Masih posisi yang sama, kita lanjut. Oke, buku itu sedang dibaca oleh siswa di perpustakaan. Jika diubah menjadi kalimat aktif, maka adalah apakah siswa membaca buku? Dan apakah buku itu membaca siswa di perpustakaan? Apakah siswa sedang membaca buku? Apakah perpustakaan membaca buku itu atau buku itu dibaca? Oke, 1 menit lagi.
4, 3, 2, 1. Oke, masih sama posisinya. Pertanyaan selanjutnya. Penggunaan energi terbarukan semakin penting dalam menghadapi krisis energi global. Sumber energi seperti matahari, angin, dan air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Dan itu energi terbarukan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan fosil. Hal itu membantu. Oke, jenis paragrafnya apa yuk? Deduktif, induktif, campuran, tunggal, atau lengkap? Satu menit lagi. Sampai ketuker ya. Jawabannya sekarang dicoba. Satu. Oke. Jawabannya, waduh, oke. Alvivirus jadi nomor 3, Askia menjadi nomor 5 ya. Oke, 2 soal lagi. Curah hujan di wilayah tersebut meningkat drastis selama beberapa hari terakhir. Dan itu sistem drainase tidak mampu menampung tersebut, itu banjir terjadi. Kalimat utama tersebut adalah apakah curah hujan meningkat drastis, apakah sungai berubah dan seterusnya, air, apakah banjir terjadi di pemukiman warga beberapa hari. 1 menit lagi. Oke, 30 detik lagi. Sepuluh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, wah salahnya banyak. Oke, Afifaris nomor 2 dan Naila nomor 3. Askia menjadi nomor 4. Pertanyaan nomor 9. Perubahan iklim global menyebabkan peningkatan suhu bumi secara bertahap. Kondisi ini berdampak pada mencairnya es di kutub dan meningkatnya permukaan alam. Jika tidak ditangani secara dengan serius, perubahan itu dapat mengancam jenis teks tersebut adalah apakah narasi, prosedur, anekdot, atau Oke, 1 menit lagi.
Oke, Alfi Faris nomor satu, Naila nomor dua, dan Amelia nomor tiga. Oke, pertanyaan terakhir. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Daerah tersebut punya hutan serta lahan pertanian yang penduduk sebagai objek wisata alam. Terus teksnya yang pertama adalah apa? Aksi eksposisi, negosiasi, deskripsi, atau prosedur. 1 menit lagi guys. Oh, gangguan sinyal di apa? Waktu 5 detik lagi. Empat belas, 12, 12, 9, 8, 7, 6, 5. Oke, layanan telah selesai. Yeay. Oke, posisi pertama ada Alfi, Virus, yang kedua Naila Shiva, dan yang ketiga Amelia. Kita lihat. Akhiri. Semangat. Like. Oke. Nah, oke, nilai teman-teman di sini. Oke, yang tertinggi nilainya adalah Naila ya. Naila mendapatkan yang bukan berarti nilai poinnya, tapi Naila emang betul 17. Di sini yang titik juga betul 17. Ini betul 17 Rika atau betul 18? Tidak ada. Oke, jadi teman-teman dibaca lagi ya. Oke, nanti untuk laporannya aku kirim di grup beserta jawabannya. Karena waktu juga sudah habis. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir pada hari ini. Em, Semoga hari ini materinya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih juga setelah dicuri waktu 5 menitnya untuk membahas hari ini. Saya akan kembalikan kepada Kalifatun, disilakan. Oh, Kak. Oh, boleh, silakan. Oke, halo semuanya. Gimana setelah materi sama Kak Adit? Seru, Cuma satu seru yang bilang seru. seru. Makasih ya Kak Adit udah mau berbagi sama adik-adik kita ini. Oke, seperti biasa ritualnya setelah ini kita dokumentasi terlebih dahulu. Bisa dinyalakan semua kameranya? Ayo, tunjukkan wajah ganteng dan cantik kalian. Nah, oke. Cuma segini? Oke, seru banget Kak. Seru-seru. Oke. Oke ya, sudah? Ada lagi? Oke, ku hitung ya. Tunjukkan pose terbaiknya. Hitung. Satu, dua, tiga. Oke. Ganti gaya. Gaya apa aja terserah. Gaya kelas boleh, kelas A. Terserah. Oke. Nah, ini ya. Gak kelihatan aku. Oke.
Satu, dua, tiga. Oke. Untuk yang lainnya jangan keluar dulu, ada yang mau aku bicarain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Adit karena udah mau membagi waktunya. Untuk Kak Adit bisa mengundurkan diri. Gak apa-apa. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Bilang makasih sama Kak Adit semuanya. Terima kasih, Kak. Dadah. Terima kasih, Kak. Oke. Makasih Kak Adit. Oke, suara aku terdengar semuanya jelas? Ya, Oke. Gimana nih? Selama 1 minggu lebih, hampir 2 minggu, bimbel kalian aman? Atau ada kendala? aman, Kak. Aman. Aman. Gimana? Kewajibannya udah diselesaikan semuanya? Kita cek ya, kita cek. Awas kalau nggak ada ya. Ya, kita cek. Oke. Share screen tuh kelihatan, guys. Oke ya. Oh ya, yang sebelah sini absensi kalian. Nah, seumpama nama absensi untuk hari ini ya, LBI minggu kedua. Yang aku panggil silakan bersuara. Adinda Rahmadani. Mana Adinda Rahmadani? Ada nggak Adinda Rahmadani? Nggak ada? Gimana? Nggak ada Adinda Rahmadani? Ada Kak di Zoom, di Zoom. Di Di Zoom. Bentar. Nah, mana Adinda? Nggak mau kelihatan. Halo, Adinda? Bisa on mic ya? Nggak ada? Oke, lanjut. Sambil dicek ya deh. Kalian di sini tercatat apa enggak hadirnya di minggu kedua LBI ini? Mana lagi yang hadir tapi dia masih belum lolos? Andini Ayu Natasha. Mana Andini? Ada, Kak. Nah, ayo Andini. Iya, Kak, ada. Segera dikerjain ya abstraknya ya. Kurang satu aja ini. Kamu ngerjain abstrak satu udah lolos ini. Oke Andini? Oke, Iya, aman, Kak, aman. nanti. Oke, segera ya malam ini terakhir teman-teman. Izin. Ini siapa ini? Cynthia Rindu Arista. Mana Cynthia? Halo Cynthia. Gak ada Cynthianya? Waduh. Oke. Oke, kalau kalian di sini statusnya udah hadir, terus udah tuntas, bisa meninggalkan. Tapi kalau hadir ternyata belum, masih tetap di sini ya. Eka Nurrahma Feliza. Mana Eka? Halo Eka. Gak ada juga. Kemana anak?
Naila Tina Alfi Fauziah. Naila, ada Naila Tina? Ya, ada juga. Najwa Lailatul Zuhra. Halo Najwa. Nashwa, Nashwa. Iya, Kak. Ayo Nashwa. Kamu belum TO sama sekali. Enggak sih, kurang. TO-mu belum tuntas kan? Iya, Kak. Habis ini. Nah, kalau masalah kehadiran udah aman. Udah kurang dari 3. Tapi TO-mu kurang berapa subtes? Baru ngerjain satu, Kak. Nah, ayo diselesaikan habis ini ya. Oke, Kak. Ya, Eman. Soalnya batas waktunya malam ini, Ren. Setelah itu nanti kalau kalian nggak lanjut, kalian nggak bisa lanjutin programnya lagi. Sayang banget kan? Satu lagi. Eh, Soimatus Sadia. Oh, enggak sih, nggak jadi, nggak jadi. Nggak jadi. Aman-aman, Soimatus Sadia. Hmm, Zahrotul Laili Zahara. Mana Zahrotul? Halo, halo Halo, Kak. Zahrotul? Iya, Nggak halo. ada? Ada Zahrotul? Nah, untuk kehadirannya udah bagus. TO-nya masih kurang. Ayo, Zahrotul Laili. Kamu kurang berapa subtes? Perasaan sudah deh, Kak. Sudah semua. Yakin? Kita cek ya. Eh, iya, minta Hmm, tolong dicek kan. coba cek. Zahrotul Laili, mana? Pas A ya? Iya. Nah, ini. PU, Zahrotul Laili. Oh, PU-nya belum. Oke, oke, Nah, Kak. Habis ini aku kerjain. oke. Kira selesaiin ya. Oke. Udah. Jadi gitu, guys. Hari ini adalah batas terakhir kalian untuk melengkapi semua persyaratan. Jadi maksimalkan kesempatan ini semaksimal mungkin. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi form survei SNBP untuk mendata nanti siapa aja yang ikut SNBP. Udah diisi semuanya di sini apa belum? Masih ada yang belum? Sudah. Nah, penting ya. Jadi kalau seumpama kalian nggak hadir kelas, kalian diwajibkan untuk bikin abstrak. Sekarang masih agak longgar. Di minggu pertama kalian harus minimal, maksimal itu 3 kali pertemuan. Nah, nanti di minggu kedua persyaratannya akan lebih ketat lagi. Jadi yang tidak hadir, statusnya tidak hadir itu maksimal akan ada cuma satu aja. Jadi untuk lebih supaya nggak berat nantinya, misal ada status-status yang tidak hadir, silakan diganti di abstrak melalui platform yang udah disediain ya teman-teman ya. Bisa dimengerti semuanya? Paham, Kak. Oke, ayo yang tadi yang belum TO, yang belum melengkapi abstrak segera ya. Oke, mungkin cukup sekian informasinya dan pengingatnya. Jadi selamat berbuka semuanya, udah mau jam 5 kalau di sini. Saya ucapkan terima kasih kembali. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke.